Pernah nggak sih lo berhenti sebentar, ngeliat langit malam, terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya seberapa luas sih alam semesta ini? Bukan cuma luas kayak laut atau benua, tapi luas yang bikin otak lo pelan-pelan nyerah buat ngebayanginnya. Dan jujur aja, semakin lo cari tahu jawabannya, semakin lo sadar satu hal. Manusia itu kecil banget. Kecil bukan cuma secara fisik, tapi juga secara posisi di kosmos yang nggak ada ujungnya ini. Alam semesta yang kita tinggali sekarang ini umurnya sekitar 13,8 miliar tahun. Itu bukan angka yang bisa lo cerna dengan perasaan, tapi angka yang dipakai ilmuwan buat ngitung sejak awal mula semua ini ada. Cahaya butuh waktu, dan karena cahaya itu punya kecepatan tetap, kita cuma bisa melihat sejauh cahaya itu sempat berjalan. Jadi ketika teleskop ngelihat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya, itu artinya kita lagi ngelihat masa lalu. Kita lagi ngelihat alam semesta waktu masih muda. Dan dari situlah, ukuran alam semesta mulai kelihatan, dan langsung bikin kepala pening. Bagian alam semesta yang bisa kita amati sekarang, yang disebut alam semesta teramati, diameternya sekitar 93 miliar tahun cahaya. Perhatiin baik-baik, bukan jari-jarinya, tapi diameternya. Artinya dari ujung ke ujung. Cahaya butuh 93 miliar tahun buat nyebrang dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan yang bikin makin gila, alam semesta ini terus mengembang. Jadi jarak antar galaksi bukan cuma jauh, tapi makin jauh setiap detik. Ruang itu sendiri yang melebar, bukan galaksinya yang lari, tapi panggung tempat galaksi itu berdiri yang terus direntangkan. Sekarang lo bayangin galaksi tempat kita tinggal, Bima Sakti. Isinya ratusan miliar bintang. Matahari cuma satu dari sekian banyak, dan setiap bintang punya potensi punya planet, bahkan banyak planet. Itu baru satu galaksi. Di alam semesta teramati, jumlah galaksi diperkirakan lebih dari 2 triliun. 2 triliun, angka yang udah lewat batas logika sehari-hari. Dan setiap galaksi punya ukuran, bentuk, dan sejarahnya sendiri. Ada yang tabrakan, ada yang berpisah, ada yang mati pelan-pelan. Dan di tengah semua itu, lo ada di sini, duduk, nonton video ini, hidup dengan masalah yang kadang terasa berat banget. Padahal, secara kosmik, bumi itu bahkan nggak kelihatan. Bahkan matahari kita cuma titik kecil di satu lengan galaksi. Dan galaksi kita cuma satu titik di gugusan galaksi. Gugusan galaksi cuma noda kecil di peta alam semesta. Ini bukan buat bikin lo ngerasa nggak berarti. Justru kebalikannya, ini buat nunjukin betapa ajaibnya lo bisa sadar akan semua ini. Yang lebih gila lagi, alam semesta yang bisa kita lihat mungkin cuma sebagian kecil dari keseluruhan. Di luar batas cahaya yang belum sempat sampai ke kita, bisa jadi masih ada wilayah lain yang jauh lebih luas. Kita nggak bisa lihat, bukan karena nggak ada, tapi karena hukum fisika ngebatasin apa yang bisa kita jangkau. Jadi, kemungkinan besar alam semesta itu jauh lebih besar dari 93 miliar tahun cahaya. Bisa jadi tak terbatas. Dan kata tak terbatas itu bukan sekedar besar, tapi tanpa tepi, tanpa ujung, tanpa dinding akhir. Dan di titik ini biasanya orang mulai nanya, terus buat apa kita mikirin semua ini? Jawabannya sederhana, karena memahami luasnya alam semesta, bikin kita lebih jujur sama diri sendiri. Ego jadi runtuh, masalah yang tadi kelihatan segede gunung, pelan-pelan mengecil. Bukan berarti masalah lu nggak penting, tapi karena lu sadar, hidup ini cuma satu momen singkat di panggung yang sangat luas. Dan justru karena singkat, hidup itu jadi berharga. Alam semesta nggak peduli siapa lo, tapi lo peduli pada alam semesta. Dan kesadaran itu sendiri adalah keajaiban. Dari debu bintang, lahir makhluk yang bisa bertanya, bisa merasa, bisa mikir sejauh ini. Jadi ketika lo nanya seberapa luas alam semesta, sebenarnya lo lagi nanya hal lain. Di mana posisi gue di dalam semua ini? Dan jawabannya bukan soal ukuran, tapi soal makna. Lo kecil, iya, tapi lo bagian dari sesuatu yang luar biasa besar. Dan itu cukup buat bikin hidup ini layak dijalani dengan rasa kagum, rendah hati, dan rasa ingin tahu yang gak pernah habis.